Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin 14 Desember 2020 yang dipusatkan di PIH dan Wisma Kemenak Batam. Dalam rombongan tersebut, hadir para anggota DPR RI antara lain Marwanda Sopang, Nur Hadi, Anim Falahuddin Mahrus, Nanang Samodra, Nur Azizah Tamhid, Ina Amania, dan Rahmat Hidayat. Sementara itu, hadir pula perwakilan Pemprov Kepri, Pemko Batam, Basnas Kepri, dan BNPB. Hadir pula para pejabat eselon 3 di lingkungan Kanwil Kemenak Kepri. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mahbub Daryanto, dalam laporannya menyebutkan Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang secara geografis berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Dalam perkembangannya, hingga kini Kepri memiliki 7 desa sadar kerukunan, antara lain Desa Sebong Lagoy Bintan, Tanjung Batu Kota Karimun, Sedanau Natuna, Pancur Lingga, Senggarang Tanjung Pinang, Patam Lestari Batam, dan Sri Tanjung Anambas. Kakanwil mengatakan, tren anggaran di Kanwil Kemenak Kepri terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2020, total anggaran yang diterima mencapai 301 miliar rupiah, yang terbagi atas 86,27% rupiah murni, 11,71% SBSN, dan 2,09% PNBP. Rupiah murni dimanfaatkan untuk biaya operasional gaji dan perkantoran, kegiatan prioritas nasional, dan prioritas kementerian lainnya. Anggaran SBSN dimanfaatkan untuk pembangunan madrasah, balai nikah, pusat layanan haji kabupaten dan kota. Sementara, anggaran PNBP berasal dari peristiwa nikah di KUA dan BPJPH. Mahbub Daryanto menargetkan realisasi anggaran Kanwil Kemenak Kepri mencapai 97% sesuai dengan target nasional. Dia menjelaskan pelaksanaan pekerjaan dengan dana SBSN dan PLHUT sudah mencapai tahap finalisasi. Revisi pagu minus belanja pegawai sudah dalam proses. Pekerjaan konstruksi dalam pekerjaan sudah dilaksanakan melalui dana TUP. Penggunaan dana operasional kantor yang akan dipertanggungjawabkan sampai 30 Desember 2020. Kanwil Kemenak Kepri memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umroh di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan kepuasan kepada jamaah. Langkah yang ditempuh antara lain senantiasa melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk mengakomodir beberapa biaya yang tidak masuk dalam komponen BPIH. Terkait dengan penyelenggaraan embarkasi Haji Batam, Kakanwil menjelaskan, embarkasi Batam sudah mulai beroperasional sejak tahun 2000. Asrama Haji Batam adalah asrama haji yang sepenuhnya dibangun dan dimiliki oleh BP Batam. Untuk itu, ia meminta dukungan DPR agar asrama Haji Batam bisa dihibahkan kepada Kementerian Agama agar bisa dibangun menggunakan skema SBSN. Kakanwil lebih jauh menjelaskan realisasi anggaran BOS Madrasah dan BOP Raudatul Atfal tahun 2020 sudah mencapai 94,35% dengan total anggaran mencapai 1,6 miliar rupiah. Realisasi anggaran BOP Pondok Pesantren juga hampir final dengan total nilai bantuan 2 miliar rupiah. Ya, demikian pula untuk anggaran LPK dan MBT tahun 2020 yang sudah mencapai 17 miliar rupiah. Beberapa hal tampak mengganggu realisasi pencairan anggaran yang disebabkan adanya lembaga yang tidak aktif, nama lembaga ganda, proses pencairan yang masih mengantri di BNI, dan sejumlah kecil lembaga yang masih dalam proses. Namun demikian, Kakanwil tetap menargetkan realisasi anggaran akan tuntas menjelang akhir tahun. Kakanwil meminta dukungan DPR untuk proses penegrian sejumlah madrasah. Terdapat 12 lembaga yang sedang diusulkan proses penegriannya, baik pada tingkat MTS maupun MA yang tersebar di Bintan, Natuna, Anambas, Batam, Lingga, dan Karimun. Kakanwil menyinggung perlu adanya penambahan tunjangan untuk ASN Kementerian Agama yang bertugas di wilayah 3T. Sejumlah pembangunan sedang diusulkan pada tahun 2021
dengan berbasis SBSN untuk 10 madrasah dengan total anggaran 75,2 miliar rupiah. Kak Kanwil mengatakan, Basnas Kepulauan Riau juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah mampu menghimpun dana zakat mencapai 36 miliar rupiah. Sementara, data LAS juga mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan 9 lembaga LAS mampu menghimpun dana zakat mencapai 17,6 miliar rupiah. Kepulauan Riau menurut Kak Kanwil juga sedang menggiatkan potensi wakaf. Lokasi wakaf produktif di Kepri mencapai 31 wilayah dengan luas 677.402 meter persegi. Kak Kanwil juga sedang mengembangkan wakaf tunai. Sementara itu, Marwanda Sopang dalam arahannya mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan dalam rangka reses anggota DPR RI. Reses mengunjungi 3 lokasi antara lain Jawa Barat, Banten, dan Batam. Ia menjelaskan, Komisi 8 DPR RI sudah melahirkan UU 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Karena dalam kaitan sejarah, peran pesantren sangat besar yang sudah ada sejak zaman Nusantara. Tetapi setelah merdeka, pesantren justru terpinggirkan. UU Ponpes tersebut belum berlaku sepenuhnya karena pondok pesantren yang bersangkutan belum selesai. Dalam UU tersebut, APBD juga dimungkinkan untuk mendukung kegiatan pondok pesantren. Komisi 8 selalu ngotot memperjuangkan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, termasuk pondok pesantren yang rentan terhadap pandemi COVID-19. Marwan menjelaskan, BOP tahun 2021 tidak ada lagi. Bantuan sudah dialokasikan ke Kementerian PUPR untuk pondok pesantren agar segera di-follow up, agar bantuan segera bisa diberikan kepada pondok pesantren. Menurutnya, tidak semua madrasah harus negeri, tetapi memastikan negara hadir dalam lembaga pendidikan sehingga tidak harus semua madrasah menjadi negeri. Menegaskan, PT KIN saat ini sebagian melenceng dari tujuan awal, karena pada awalnya PT KIN dibuat untuk menyediakan ruang pada santri untuk mendalami metodologi ilmu keislaman setelah di pondok pesantren. Tetapi, ketika sudah menjadi UIN, PT KIN lebih fokus pada fakultas umum seperti fakultas kedokteran. SBSN yang dikelola oleh Kementerian Agama, menurut Marwan sengaja didesain menyatu dalam satu blok untuk kepentingan umat Islam seperti kantor KUA dan madrasah. Asrama haji seharusnya bukan lagi asrama haji, tetapi menjadi hotel haji yang bisa melayani masyarakat umum yang bisa menghasilkan pendapatan negara. Ia juga mendorong agar asrama haji Batam diserahkan kepada Kementerian Agama. Setelah itu, Komisi 8 akan mendukung upaya Kementerian Agama untuk membangun asrama haji menggunakan SBSN. Komisi 8 juga mengkritisi Kementerian Agama soal PJJ. Oleh karena itu, DPR juga ikut mendorong disalurkannya kuota internet kepada lembaga pendidikan di Kementerian Agama, baik di pondok pesantren, madrasah, dan lainnya. Dalam kesempatan itu juga, diserahkan rapid antigen sebanyak 2.000 kit, masker kain sebanyak 2.000 lembar, face shield sebanyak 1.000 pieces, hand glove sebanyak 1.000 pieces, shoes cover sebanyak 1.000 pieces, dan disposal mask sebanyak 1.000 pieces. Ya, ini kegiatan rutin ya, bahwa DPR ketika melakukan reses sebelum para anggota kembali ke dapil masing-masing, per komisi itu melakukan kunspik ke berbagai daerah. Komisi 8 memilih Kepulauan Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini acara tahan Mbak. Kali ini kita memilih Kepri itu dalam kaitan pelayanan haji. Karena kita berharap bahwa layanan haji kita itu paripurna. Paripurna itu yang kita maksudkan, baik sebelum berangkat sampai kepulangan kembali itu, bahwa jamaah haji kita itu merasa terlayani sehingga pelaksanaan ibadah haji itu absah menurut undang-undang atau absah sah menurut syariahnya. Sekaligus itu juga mereka merasakan bahwa itu perjalanan wisata. Karena bagian dari itu, maka Kepri ini masih ada problem terkait dengan asrama haji. Asrama hajinya itu belum dimiliki oleh Kementerian Agama, sehingga tidak leluasa untuk melakukan pelayanan
termasuk perbaikan-perbaikan di berbagai hal, sehingga masyarakat kita tidak bisa menikmati kemudahan terkait dengan layanan di asrama haji. Karena itu kita meninjau hal apa sebetulnya sesungguhnya yang terjadi. Padahal embarkasi ini menampung 4 provinsi. Sementara tempat-tempat lain kan cenderung satu provinsi. Aceh 1 provinsi, Sumut 1 provinsi, Padang 1 provinsi. Bahkan di sini 4 provinsi. Karena itu kita memilih ini selain haji ya hal-hal lain yang terkait dengan itu. Nah, bahwa kita sudah mendengarkan ada pekerjaan kita lanjutan untuk berbicara di tingkat pemerintah pusat, baik bagian dari pemerintahan di tingkat kementerian antara Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, tentu nanti di tingkat daerah, baik dia gubernur, baik wali kota, sehingga asrama haji yang sekarang masih dimiliki otorita Batam bisa kita berharap nanti diberikan ke Kementerian Agama. Toh juga hibah itu kan pemerintah ke pemerintah, hanya dalam catatan saja. Sehingga nanti Komisi 8, para anggota DPR bisa mengalokasikan untuk memperbaiki asrama haji sehingga terjadi peningkatan layanan. Di Komisi 8 sudah sering kita menyampaikan konsep asrama haji itu ke depan bukan asrama haji, tapi hotel haji. Nah, kalau sudah diserahkan aset ini ke Kementerian Agama, kita akan berikan dorongan sehingga layanan itu lebih baik dari masa-masa sekarang. Selain itu, kita berharap bahwa kondisi Kepri yang berpulau-pulau ini, kita melihat perkembangan ekonomi Kepri ini cukup signifikan, kegiatan politik cukup signifikan, tetapi kan semuanya terpusat di Batam, sementara ibu kotanya di Tanjung Pinang. Menjangkau layanan kita, terutama di bidang pendidikan keagamaan itu penting. Karena itu kita ingin menanya sebetulnya seperti apa. Kita sudah mendapat gambaran tadi bahwa tantangan di sini tidak mudah. Karena itu apa yang disebutkan dengan Melayu itu sebagai awal dan pusat kekuatan Islam, ya itu harus mencerminkan. Maka tidak boleh tidak ya pendidikan keagamaan Islam itu harus baik di dalam beliau. Masuk itulah kunjungan kita ke sini. Saya kira itu. Bahwa rencananya nanti pelan-pelan subsidi haji akan diturunkan. Itu rencananya mulai kapan? Kalau haji itu tidak menyangkut Kepri, tapi menyangkut seluruh jamaah. Bahwa perdebatannya kan termasuk istitoah. Kalau membayar setengahnya itu istitoah nggak menurut hukum. Bisa dikatakan istitoah karena hasil yang dia dapatkan dari kelolaan itu dari daftar tunggunya. Dia menyetorkan uang 25 juta, dikelola hasilnya itu menutupi. Tapi bisa juga tidak. Nah, karena itu kita khawatir sistem keuangan haji kita ini bisa berbahaya kalau tetap dibiarkan. Maka kaitan itu kita menyampaikan ke daerah-daerah. Cobalah dipikirkan, kalau kita mengkhawatirkan cara keuangan haji kita seperti ini, caranya bagaimana? Kalau naik, cara menaikkannya bagaimana? Supaya masyarakat jangan merasa dizolimi. Nah, itu penting. Pendapat ini kan kita ingin datangnya dari daerah. Seperti apa? Nah, maka kita mulailah memasyarakatkan bahwa keuangan haji kita tidak baik seperti ini. Setengahnya itu disubsidi dari hasil kelolaan. Hasil kelolaan itu bisa memberangkatkan jamaah haji hanya sekitar 250.000. Kalau di atas itu hasil kelolaannya nggak cukup. Kalau berangkat semua berangkat 400.000, sementara yang bisa dibiayai hanya 250.000, yang lain nggak bisa berangkat. Wah, itu bahaya. Karena itu mulai sekarang sudah boleh dipikirkan bagaimana caranya. Tentu tidak ada cara lain kecuali menaikkan. Bagaimana cara menaikkannya itu yang diminta pendapat dari masyarakat.